Selamat pagi, kita jumpa kembali. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu bangunan pengambilan dan bangunan pembilas. Oke ya, saya share dulu itu bahannya. Ini ya, jadi untuk hari ini kita sampai pada bangunan pengambilan dan pembilas. Ya, apa itu bangunan pengambilan? Ya, bangunan pengambilan yaitu suatu bangunan yang bisa mengambil air. Ya, jadi kalau kemarin sudah ada bendung, ya, bendung itu supaya airnya bisa naik pada ketinggian tertentu sehingga bisa dialirkan. Nah, setelah naik, itu ada bangunan yang untuk mengambil airnya menyalurkan ke saluran irigasi, itu saluran primer ya. Nah, kalau bangunan pembilas apa itu? Bangunan pembilas ya bangunan untuk membilas. Membilas apa? Pasti kamu tanya begitu. Nah, kalau sungai ya, aliran air sungai itu kalau kamu lihat kan warnanya airnya tidak jernih kecuali yang di pegunungan ya. Warnanya agak coklat-coklat begitu. Kenapa kok coklat-coklat? Nah, di situ karena ada banyak lumpur, ada banyak tanah ya. Kok bisa ada tanah? Iya, karena yang di atas sungai yang di atas sana ya mungkin karena tanamannya sudah banyak ditebang sehingga waktu hujan tanahnya tererosi. Erosi itu tanahnya kegerus ya. Nah, tanah itu dibawa oleh air sungai yang disebut sedimen ya, sedimen. Nah, di dalam sungai kamu bendung, nah ngumpul di situ tanahnya, sedimen itu. Nah, kalau ngumpul lama-lama, wah, kalau ngumpul nih tidak baik, maka harus diuras atau dibilas ya. Jadi bangunan pembilas adalah bangunan untuk menguras itu tanah-tanah yang ngumpul itu ya. Tanah-tanah ngumpul itu tentu tidak boleh masuk ke saluran irigasi karena nanti akan membuat penampang saluran itu jadi kurang karena ada endapan-endapan itu. Maka di dalam saluran irigasi pun nanti ada yang disebut kantong lumpur, itu nanti dijelaskan nanti ya. Jadi bangunan pengambilan adalah untuk mengambil air, bangunan pembilas untuk membilas itu sedimen ya. Jadi itu ya. Nah, ini beberapa syarat kamu bisa baca. Kapasitas pengambilan itu pasti 120% dari kebutuhan ya. Jadi waktu irigasi 1 kamu belajar berapa butuhnya air. Nah, untuk saya bisa memberi dengan baik itu mesti saya naikkan ya. Kalau persis sama yang dibutuhkan nggak sampai karena nanti di perjalanan itu ada yang hilang-hilang itu ya. Nah, terus syaratan kedua kecepatannya ya, kecepatan di pengambilan, dan ada kecepatan normalnya, debitnya itu berapa? Nah, debitnya itu dihitung. Nah, dalam bangunan pengambilan itu ada yang namanya pintu ya. Nah, ini maka supaya saya tahu berapa air yang saya ambil atau debit. Nah, berarti saya nanti harus berapa ya saya buka pintunya itu. Nah, ini rumusnya ya. B itu lebar pintu, Z itu bukaannya pintu ya. Nah, untuk pintu radial, mu itu koefisien ya. Jadi sebetulnya tidak sulit ya. Nah, ini tipe pintu ya. Ini kalau kamu lihat ya, ini air. Nah, pintunya dibuka gitu ya, naik gitu. Jadi airnya lewat lubang di bawah pintu ya. Ini pintu sorong. Nah, ini ada syarat-syarat kamu bisa baca ya. Nah, ini kriteria bangunan pengambilan ya, digabung dengan pembilas. Nah, itu elevasi mercunya harus
di atas elevasi pengambilan, elevasi ambang, ya, ini kamu baca, ini aturannya yang sebetulnya diatur di dalam KP, ya, KP itu yang sudah saya berikan, ya. Kemudian ini geometri, ini kalau dilihat dari atas, ya, jadi mungkin ada beberapa pintu, ya. Ini berarti ada 3. Nah, di sini mesti ada pilar-pilarnya itu, ya. Maka di dalam bangunan utama di atasnya lagi ada kayak jembatan supaya orang buka pintu itu muter-muter, ya. Kalau kamu lihat, ya. Nah, ini tipe-tipe pintu atau pintu sorong tadi. Jadi dinaikkan turun, ya. Jadi ini tipe pintu kalau dari kayu, sekarang banyak kan dari besi atau fiber, ya. Nah, ini kalau pintu radial bukanya begini, ya. Nah, ini kalau naik ini tak buka, ya. Nah, ini bangunan pembilas, ya. Itu tadi bangunan pengambilan. Sekarang bangunan pembilas. Ini syarat-syarat kriterianya, ya. Lebarnya, terus baiknya bagaimana, ya. Kamu bisa baca. Nah, ini geometri kalau dilihat dari atasnya, ini bangunan pembilasnya ini bendungnya, ya, ini bendung. Nah, maka ini kan di sini ada tanah sedimen. Nah, kalau ini dibuka, ya, seperti dikuras, ya, digelontor, ya. Nah, ini kalau itu tadi kan di depan, ya, ada juga misalnya dari samping, ya, di sampingnya saluran primer ini, ya. Nah, kemudian ini tipe-tipe pintunya bisa nih dibuka, nah, ini dari bawah set, ya, nah, dari bawah atau bisa pintu radial, ya. Nah, proses pembilasan, ya, ini kapan bilas, yaitu waktu mulai banjir, ya. Pintu pengambilan ditutup, pintu pengambilannya tutup, maka semua air akan mengalir di pintu pembilas. Nah, kesempatan itu sedimen-sedimen yang mengendap digelontorkan atau diusir, dikuras, ya. Nah, ini pada saat muka air surut kembali menjadi sekian, nah gimana, ya? Nah, ini metode menemukan tinggi dinding, ya. Jadi ini kalau kamu ini bendung, ya, ini bendung, mercu bendung ini mercunya, ya. Di sini ada dinding pemisahnya. Nah, ini pintu pembilasnya. Oh, dia lebih dalam. Iya, supaya itu sedimen yang ada di bawah di sini bisa terkuras, ya. Nah, ini syaratnya, ya. Nah ini misalnya ini kurva debit dari pembilas, ini kurva debit mercu, maka di sini tingginya. Perpotongan antara kurva debit mercu sama kurva debit pembilas, ya. Maka ketemu ini tingginya segini, ya. Nah, ini pembilas bawah, ini kalau gambarnya agak bagus, kompleks, ya, sedikit ruwet, ya. Jadi ini masuk di sini. Nah, oh, ini saluran primer, nah ini saluran pembilasnya, ya. Nah, ini di sini ada kayak plat ini. Nah, ada plat. Nah, maka pembilasnya di bawah sini. Ini pintu-pintu pengambilannya. Jadi sedimen akan mengendap di sini, ya. Tidak masuk ke saluran primer, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Tentu kamu nanti saya suruh gambar ulang ini di dalam tugas, ya, supaya kamu memahami, ya. Nah, dimensi dasar pembilas bawah, ya, itu aturan-aturannya bisa kamu baca, ya. Tidak perlu dihafal, saya juga tidak hafal, ya. Nah, ini dimensi rata-rata dari pembilas, ya, peraturan. Ini semua sebetulnya saya ambil dari KP, ya. Nah, ini kriterianya, ya, kriteria luas saluran pembilas bawah harus gimana, ya, tata letaknya, ya. Kemudian, nah, kamu bisa bayangkan kalau ini pembilas di bawah, waktu dibuka itu kayak ada pusaran, ini pusaran.
pusaran air atau vortex ya, disebutnya vortex. Nah, kalau dia airnya banyak, tidak begitu banyak, dia pusarannya hanya begini ya. Nah, ya. Tapi kalau airnya banyak, tekanannya besar, maka akan terjadi seperti ini ya. Nah, di sini ini ada kavitasi, hati-hati ya, kavitasi ya, di sini ada kavitasi ya. Tentu kalau tekanan besar sekali akan eh, ini di sini ya, akan bahaya di situ ya. Nah, ini tugas ya, ini tugasnya ya. Jadi kamu sebetulnya tinggal tulis ulang saja, dibuat sistematis ya. Kemudian tuliskan dan jelaskan kriteria. Nah, tadi toh, tapi kalau bisa dibuat tabel-tabel begitu sehingga wah dilihat gampang ya gitu. Nah, gambar ulang. Nah, tadi saya suruh gambar, hanya digambar ulang, tinggal contoh saja. Kalau gambarnya yang ditahan kurang bagus, kemarin kan sudah saya uploadkan KP 07 ya, 06 atau 07. Nah, itu gambarnya lebih bagus-bagus. Oke, ya. Eh, Terima kasih. Kita sampai di situ dulu. Ketemu minggu depan. Terima kasih.